Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabat Yunan mau dimanapun Anda berada, sekarang kita berada di lokasi ya yang ramai dikunjungi peziarah dari pelosok Nusantara. Tempatnya tepat berada di kota Bangkalan ya. Siapa lagi kalau bukan seorang tokoh karismatik yang sangat terkenal ya, bernama Mbah Kholil ya. Nah, saudara, sosok ini oleh para ulama ya di Jawa khususnya kiai-kiai NU, ulama NU menyebut Saikona ya. Saikona sendiri bermakna maha guru, orang yang dihormati sebagai guru para ulama. Itu maknanya. Panggilan ini tidak main-main ya, lantaran sosok yang bernama lengkap Al-Alim Al-Alama Alamah Asyik Al-Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif Al-Bangkalan Ni Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i atau dengan nama kecil Muhammad Kholil. Begitu dihormati ya. Kuluasan ilmu dan pengaruhnya tidak dihormati oleh Nadlin juga, tapi oleh ulama-ulama seantero di Indonesia karena luasnya ilmu yang dia miliki. Subhanallah. Saudara sahabat Yunan Mo, perlu diketahui bahwa Mbah Kholil ini lahir tepatnya di Pulau Madura atau kota Bangkalan ya, hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi, di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura. Nah, Mbah Kholil masa kecil berasal dari keluarga ulama ya. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim, yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Abdul Latif mendambahkan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati ya, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Itulah sejarah singkat ya dari Mbah Kholil. Nah, saudara sahabat Yunan Mo, tampak para jamaah seduluran Salawase Rungkut Kidul telah tiba di destinasi terakhir wisata religi di kota Bangkalan ya, tepatnya di kompleks makam Mbah Kholil. Ini tampak para jamaah baru turun dari bis, sekarang menuju ke makam Mbah Kholil ya, karena makam sendiri terdapat di dalam masjid ya. Berbeda dengan makam Sunan Ampel yang berada di luar masjid, tapi ini berada di dalam masjid. Pak, sekarang berada di mana? Oh, ini udah sampai di areal makam Mbah Kholil Bangkalan ini. Oh iya. Nah, ini kita turun dari bis, kita sholat dulu. Nanti habis sholat kita tahlil bersama-sama gitu ya. Oke, setelah itu nanti terus kita perjalanan pulang gitu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, keadaannya cerah, kita mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Mudah-mudahan yang datang semuanya di sini dimudahkan rezekinya, amin. Diberi keberkahan keluarganya, anak-anaknya soleh-solehah. Mudah-mudahan dengan tujuan ziarah ini segala kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mendoakan ahli Juga kubur. mendoakan arwah-arwah leluhur kita, termasuk Mbah Khalil ya. Terutama yang kita tuju di sini adalah Kunjungi. Kiai Haji Abdul Khalil Bangkalan. Ya. Areanya agak luas dan besar ya. Oh iya, ini emang ini luas sekali nih. Luas, Luas, nyaman juga. ramai peziarah ya. Stop ini 24 jam full ini ramenya di sini. Tampak suasana di sekitar area parkiran Nah, di itu ada sini. tulisan pusat oleh-oleh itu di Iya, sana itu yang luar biasa. jajan kering-kering itu nih. Di sini apa ya? 24 jam ya Pak ya. Iya, 24 jam full di sini. Full orang Pokoknya berziarah nggak ada sepinya nih. dari Pagi, penjuru dari penjuru tanah Indonesia, air tanah air ya. yang berkunjung ke sini luar biasa ya. Nah, Pak, sekarang kita berada di mana Bapak? Di Mbah Khalil. Ya, luar biasa. Ini perjalanan panjang dan ini apa lokasi terakhir ya Ya, lokasi yang terakhir. kita kunjungi. Dan selanjutnya dari sini kita kembali ke kota Surabaya. Surabaya. Ya. Tapi kita lihat tampaknya sangat areanya luas banget ya Pak ya. Oh iya, luas banget. Luas Ini banget, ya. dulu pertama tidak seperti ini di Iya. 5 Tampak rapi ya. Ya belum seramai ini gitu ya. Tata, ya. Dulu sangat kecil sekali berkembang sampai sekarang menjadi luas area parkir dan kelihatannya pemerintah Kabupaten Bangkalan memperhatikan wisata Jadi, religi ini ya. Jadi memberikan Fasilitas kepada masyarakat sekitar bahwasanya dari makam Mbah Khalil ini Ya. bisa kasar dari orang Jawa ngurip-nguripi ekonomi daripada warga Bangkalan sendiri. Jadi bisa jualan berdampak ekonomi ya. Ya, berdampak Itu bisa, ekonomi. jadi wisata religi berdampak ekonomi. betul. Luar biasa. Alkisah dari Mbah Khalil sendiri dulu pernah suatu kisah pada waktu Mbah Khalil masih hidup, ya ada suatu tamu ya yang tamu itu tidak satu sendiri, ada beberapa orang. Nah, ternyata setelah tahu bahwa tamu itu siapa, itu ada Nabi Khidir ternyata. Hebatnya di situ. Ternyata spesialis dia tamunya Mbah Khalil itu Nabi Khidir. Lo bayangkan loh. Yes. Makanya sampai orang-orang begitu antusiasnya untuk Sangat berziarah. menghargai ya, Ya, perjuangan beliau ya, betul, sangat benar. menghormati ya, tokoh Menghormati yang tokoh. sangat dihormati di Pulau Jawa Ya, maupun betul, di betul. Pulau Betul. Madura. Ya, Itulah apa ya sejarah apa ya riwayat singkat ya tentang Mbah Kiai ini ya, Ya, Mbah karena Kiai. ternyata beliau ini punya karisma ya untuk di sekitar Pulau Sumatera maupun Madura. Dan tampaknya yang berjaya sini tidak se orang Jawa atau Madura, tapi kayak seluruh tanah air berada Indonesia dari lah, Indonesia. Pulau Sumatera sampai Pulau Sulawesi banyak sekali yang berziarah di sini. Dan bagi pemirsa yang belum berkunjung ke sini, silakan siapkan diri Anda jika mau berkunjung ke sini. Pastikan Anda jangan lupa berkunjung ke Mbah Khalil. Khalil ya Bangkalan. makam ya, karena Kalau kita misalkan melakukan perjalanan religi, kita mau bawa oleh-oleh makanan khas dari Pulau Madura. Ya di sini Dari pusatnya. sini bisa. iya lengkap ya. Lengkap, insya Allah Jadi lengkap. wisata kuliner maupun Aksesoris. aksesoris bahkan kain-kain batik Madura itu petis, ya luar biasa. Seperti celurit itu ada Ya semua di itu sini. aksesoris ya, Iya. aksesoris ya, bukan celurit untuk
Pembunuh orang kok ya turut mainan. tapi itu sebatas simbol ya, itu kan simbol perjuangan ya. Makanya jangan lupa kita tunggu di Kolil. Kolil Bangkalan. Oke, sekarang acara selanjutnya kita melakukan sholat dulu dan kita tahlilan di lokasi makam. Yuk, ikuti. Nah, saudara, tampak terlihat para jamaah memasuki halaman masjid Mbak Kolil. Dan kini terlihat kemegahan masjid Mbak Kolil dengan arsitektur modernnya. Nah, Ya, di dalam ini ya di dalam masjid ini memang ada tokoh yang ternama yang dikenal dengan Kiai Kolil Bangkalan gitu yang di sini. Dialah tokoh yang disegani, yang dihormati tokoh baik Pulau warga Madura sini terutama khususnya juga umumnya juga di Pulau Jawa gitu, bukan Iya, di Jawa juga tapi juga seluruh Indonesia lah, mungkin udah kenal semuanya gitu. Karena beliau ya Islam bisa berkembang ya di tanah air juga, lah. iya banyak sekali emang di mana-mana gitu. Kalau emang Pulau Jawa itu terkenal kan emang bumi wali ya, istilahnya kan seperti wali. itu. Makanya di mana-mana itu Islam berkembang dengan pesat. Pesat gitu. di Nusantara. Dan ini jasa-jasa para wali itu makanya Islam bisa berkembang pesat di Nusantara tanah air. Boleh ya, ini Iya, warga wali-wali itu iya, yang betul. Ya, sekarang kita ke sana ya. kita Nah, kini para jemaah menuju ke tempat bersuci ya, tempat berwudu yang lokasinya terpisah dengan bangunan utama masjid. Untuk ini tampak depan ya, tampak depan masjid. Lokasinya sangat luas ya pemirsa. Ini para jemaah menuju tempat bersuci, tempat berwudu ya. Kira-kira 20 meter atau 30 meter dari masjid. Ini tampak modern ya. Tempat berwudunya tampak bersih, sangat layak dan rapi ya. Sekarang berada di dalam masjid, para jemaah bersiap-siap melakukan sholat Isya. Nah, ini skubahnya ya di dalam masjid. Nah, sekarang telah selesai melakukan kewajiban sholat Isya ya. Maka para jemaah bersiap-siap beranjak dari tempat menuju sisi di mana makam itu berada. Karena makam ini berada dalam masjid ya. Sebetulnya masjid makam ini dulunya berada di luar ya, tembok. Sekarang berada di dalam masjid karena menyatu dengan bangunan masjid. Makamnya menyatu dengan bangunan masjid ya. Nah, sekarang para jemaah telah siap-siap melakukan tahlilan. Namun tampak ketua rombongan lagi menuju ke lokasi registrasi ya, atau pendaftaran para anggota, atau ketuanya melaporkan berapa banyak atau berapa anggota yang dibawa, berapa jamaah yang berkunjung ya. Lalu selanjutnya ini para jamaah sudah memulai ya tahlilan. Tidak hanya jamaah dari seduluran Salawase, tapi banyak juga jamaah-jamaah dari luar ya, dari mana saja ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya selesai sudah rangkaian acara wisata religi yang diadakan oleh sekelompok jamaah yang menamahkan diri Seduluran Salawase dari Rungkut Kidul Kota Surabaya dengan tiga destinasi wisata religi, yaitu Sunan Ampel dan Pasaraian Batu Ampar di Pamekasan, serta terakhir di lokasi makam Pasaraian Mbah Kholil Bangkalan. Nah, saudara, peran para ulama masa lalu ya sangat luar biasa ya perjuangannya dalam syiar agama Islam di Nusantara. Untuk itu tepat di momen Hari Pahlawan ini sangat layaklah kita sebagai umat muslim bersyukur ya, dan patut mendoakan mereka yang telah tiada, yang telah berpulang ke rahmatullah, karena dengan jasa-jasa mereka maka Islam bisa menyebar ke seantero Nusantara ini, dan patut mereka disematkan sebagai pahlawan religi Indonesia. Dan semoga channel ini atau tayangan ini bisa bermanfaat buat para pemirsa yang punya niat untuk berkunjung ke wisata religi di Indonesia. Dan saya Yunan Mo izin pamit. Semoga kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.